Shalom Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Apa yang kau pikirkan? Saudara, mari seperti biasa sebelum kita beraktivitas, kita mau datang kepada Tuhan, kita mau hormati Tuhan, kita mau libatkan Dia dalam seluruh aktivitas kita di hari ini. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami kuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami bersyukur karena kami ada di hari ini semua karena anugerahmu semata-mata. Bukan karena kekuatan kami, kehebatan dan kebaikan kami. Terima kasih kalau Engkau telah menjaga, menyertai dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Engkau bangunkan kami dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, dan semangat untuk menjalani hari ini. Sebelum kami beraktivitas, firman Tuhan akan kami baca, kami dengar, kami renungkan. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi juga hamba-Mu. Firman Tuhan akan menjadi kekuatan bagi kami untuk melangkah di hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita baca di Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 15. Karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Demikian Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ayat 14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Ayat 15, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Di ayat 12 dikatakan begini, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Bapak Ibu, saya mau bilang dengan tegas, waspadai keinginan duniawi. Salah satu cara yang iblis lakukan untuk memperhamba manusia adalah dengan mengiming-imingi dan menawarkan kemauan dunia ini, ya. Dunia ini dengan segala keindahan, kemilau, dan kenikmatannya. Supaya apa? Supaya hati manusia itu condong kepada dunia ini, hidup menurut keinginan-keinginan duniawi, dan menjalani hidup kekristenannya ya ala kadarnya, ya. Nah, ibadahnya kepada Tuhan tidak lebih dari sekedar rutinitas mingguan. Seperti ada tertulis begini di Yesaya 29 ayatnya yang ke-13. Bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan. Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak ada waktu untuk bersaat teduh. Tidak ada waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh iblis. Kita dibuat sibuk sehingga kita tidak punya waktu untuk hal-hal yang berhubungan dengan ibadah, yang berhubungan dengan pekerjaan Tuhan. Dari pagi hingga larut malam, tenaga dan waktu kita terkuras untuk mengejar materi semata-mata. Bagaimana bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, itu yang ada dalam otak.
bagaimana menambah harta kekayaan, bagaimana supaya saya bisa hidup mewah. Ya, urusan Tuhan nanti aja. Nanti kalau saya sudah diberkati, nanti kalau saya sudah sukses. Ya nanti, jangan sekarang. Ya. Sebab orang dunia bilang begini, kapan lagi bisa menuruti segala keinginan dan menikmati indahnya dunia ini kalau bukan sekarang. Bapak Ibu, seorang yang mengasihi dunia ini, seperti dikatakan di 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Coba kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan di Matius pasal 6 ayat 24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Seorang yang mengasihi dunia, hidupnya dikendalikan oleh 3 keinginan. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 mengatakan hal itu. Nah, ketika keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup menjadi tuan dalam hidup seseorang, secara otomatis ia akan diperbudak oleh dunia ini. Mustahil seorang dapat mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati selama ia belum mau menyalibkan kedagingannya. Seorang yang mengasihi dunia menjadikan dirinya itu musuh Tuhan. Ia bisa saja berlimpah harta kekayaan, hidup nyaman, hidup mewah, menjadi orang berhasil dan terkenal. Tapi Bapak Ibu, hidupnya akan berakhir tragis sebab ia akan ditolak oleh Tuhan. Dia akan mengalami kebinasaan yang kekal. Orang yang mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya tetap hidup selamanya. Amin. Itu pasti. Itu sebabnya Bapak Ibu, hari ini mari kita waspadai keinginan duniawi itu. Yaitu apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Waspadai itu. Ya. Kita jangan bersahabat dengan dunia. Kalau kita bersahabat dengan dunia, kita memposisikan diri sebagai musuhnya Allah. Tapi biarlah kita bersahabat dengan Tuhan. Amin. Karena Tuhan yang empunya dunia ini, Tuhan yang empunya segalanya. Amin. Kalau kita menjadi sahabatnya, wow, sudah pasti hidup kita dijamin. Amin. Dia akan memberkati kita dengan 3 berkat ganda. Berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk hari ini. Kami diingatkan supaya kami mewaspadai, yaitu keinginan duniawi, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Kiranya kami menjadi pribadi yang benar-benar menjadi sahabat dan bersahabat dengan Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan merancangkan yang baik, menyediakan segala kebutuhan dan keinginan kami. Karena itu kami mau berjalan bersama Tuhan di hari ini. Terima kasih, berkati setiap mereka yang setia mengikuti channel Galilea Network dengan sahabat Galilea setiap hari Senin sampai Sabtu jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kiranya semua mereka terpelihara dengan sempurna, tidak celaka, tidak kekurangan, tidak miskin, hidup berkelimpahan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada